Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu dalam MUI Talkshow menuju Mas Merah Mendunia. Sahabat-sahabat semua, pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan cukup populer. Bagaimana pernikahan di usia sekolah dalam perspektif hukum. Oleh karena itu, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ketua Komisi Hukum MUI Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, Ustaz Enal sehat walafiat. Tambah segar, Ustaz ya. Amin, amin. Perlu kita sahabat-sahabat ketahui bahwa untuk mengundang beliau ini susah. Kesibukan beliau di samping di Komisi Hukum MUI, beliau juga adalah KI ya, Kongres ya, Kongres Advokat Indonesia Provinsi NTB. Beliau memang praktisi hukum, juga di samping juga salah satu pengelola pendidikan juga ya. Di samping di hukum apa saja, Ustaz? Saya kebetulan juga mengelola pondok pesantren Ar-Rahmah. Wah, luar biasa. Saya selaku pembina. Iya. Ini santri yang praktisi hukum nih ya. Santri yang praktisi hukum ya. Topik kita pada hari ini, Ustaz, bahwa pernikahan di usia sekolah 29% dari angka pernikahan di usia sekolah di NTB itu tertinggi di Lombok Tengah. Ini menjadi catatan tersendiri buat kita semua bahwa angka pernikahan di Lombok Tengah sangat tinggi sekali di usia sekolah. Kira-kira sebelum kita mulai ke topik intinya, apa faktornya, Ustaz? Kalau dari sisi pendidikan ya, kalau kita dalam kacamata pendidikan, kita lihat bagaimana? Oke. Terima kasih Ustaz Enal, pemirsa TV MUI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab apa yang dipertanyakan, terlebih dahulu kita juga harus mengenal prinsip negara kita dulu. Ya. Untuk diketahui bahwa negara kita itu dibangun atas fondasi yang sangat kuat. Fondasi yang sangat kuat dalam artian Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Makna demokrasi itu adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Yang kedua, negara kita juga negara yang nomokrasi. Nomokrasi dalam artian Indonesia itu negara hukum. Hukum ya. Sesuatu apapun itu diatur oleh hukum. Kalau dulu kita masih belajar pendidikan itu Rechtsstaat, bukan negara Marstat. Dan yang ketiga, ini tempat anunya Ustaz Enal, negara kita itu pondasinya adalah teokrasi. Teokrasi ya. Teokrasi dalam makna bahwa negara itu juga menjiwai daripada setiap agama yang ada di Indonesia. Ya, sehingga betul. kalau kita melihat di dalam pasal 29 jelas, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan ayat 2-nya juga dijelaskan setiap warga itu diberikan kebebasan untuk memeluk, meyakini agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke. Karena itu maka selaku warga negara Indonesia tentu harus berpijak pada tiga hal juga. Hal yang pertama, harus kita itu taat kepada ayat suci. Apapun agamanya, pasti kita mau Islam, mau Hindu, pasti mau ada ayat sucinya. Makanya pedoman dalam berbangsa dengan beragama itu masing-masing orang harus ayat suci. Ya. Tentu bagi orang Islam tentu Al-Quran. Betul. Al-Quran. Nah, bagi agama itu sesuai dengan ayat suci masing-masing. Baru yang kedua, harus kita taat pada konstitusi. Konstitusi dalam artian adalah hukum dasar suatu negara. Nah, kalau kita konstitusi kita adalah
Undang-Undang Dasar 45 ya. 1945 yang sekarang ini berusia 81 tahun. Wih, lama sekali ya. 81 tahun. Kalau kita rubah ya di amandemen lah. Ya, di amandemen boleh. Dan amandemen itu kan sudah terjadi 4 kali. Iya, iya. Sejak tahun 99, 2000, 2001, 2022. Oke. Dan yang ketiga dan yang harus kita jadikan rujukan bersama regulasi. Regulasinya. Nah, regulasi itu terkait dengan aturan-aturan yang notabene mengatur tentang sesuatu hal di negara dan di negara berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, pertanyaan tadi tentu yang kita sorot sekarang ini adalah bagaimana tingginya Iya, pernikahan anak di di Kabupaten Lombok Tengah, kan iya, begitu? iya. Sekitar angka yang kita peroleh 29% dari angka pernikahan di usia sekolah di NTB itu penyumbangnya itu Lombok Tengah. Nah, itu dia. Dan tertinggi. Itu data BPS ya? Iya, iya, iya. Ini apakah faktor apa yang paling dominan ya yang menyebabkan angka itu tinggi? Apakah mungkin faktor lingkungan, budaya, atau mungkin faktor yang lainnya? Saya kira itu bisa masuk semuanya, tergantung nanti kita dari sudut mana kita melihat fenomena ini. Tapi kalau kita melihat secara regulasi dulu kan? Ya, regulasi dulu ya. Regulasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, itu yang boleh melaksanakan perkawinan itu harus sudah berusia 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu secara regulasinya. Dan itu disyaratkan adalah jika anak itu belum mencapai 19 tahun, itu harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Nah, pertanyaan kenapa banyak sekali, itu banyak faktor. Tadi Pak Endal katakan mungkin faktor lingkungan, faktor budaya. Dan yang canggih lagi sekarang ini mungkin faktor HP. ini ya. Iya, karena kebanyakan di media sosial itu saling berkenalan. Ya. Di sana walaupun belum lihat, tidak dikenal umur, yang penting ada janjian mau nikah ya selesai dia perkara. Ini hal yang perlu menjadi ini debatable ya. Iya. Data yang kami peroleh bahwa salah satu variabel yang menyebabkan pernikahan di usia sekolah itu adalah kawin lari. Nah, kan tidak ada dasar hukumnya. Dalam hukum positif ya, hukum positif ya. Jadi menurut Bapak kawin lari, karena gini, ini kan budaya dan tradisi kan. Salah satu penyumbang terbesar pernikahan di usia sekolah itu ya kawin lari. Bagaimana dalam perspektif dulu ya? Ini dulu ya. Kita dulu tidak berbicara hukum dulu ya. Saya akan jawab dengan persepsi pribadi nih. Asumsi dan pendapat saya, Pena. Iya, pendapat pribadi ya ini ya. Budaya kita itu budaya merari. Merari ya. Merari itu budaya. Ya, budaya. Saya juga kawin itu dulu merari. Iya, mohon maaf, merari. Mungkin hampir semua merari orang Lombok itu merari ya. Merari itu dalam artinya melarikan seseorang itu dengan niat untuk dinikahkan. Iya. Tetapi tentu karena kita berbicara tentang regulasi, yang kita larikan itu tentu harus mencukupi umur dan tidak melanggar tadi itu ayat suci, konstitusi dan regulasi. Ini Pak, begini. Kalau kita di Jawa, di Bali misalnya atau di daerah lain lah ya, kita bawa lari anak orang itu kena pidana itu kan. Bisa dilaporkan ke ranah hukum kan. Kalau kita memang sudah ada budaya yang melekat itu. Nah, sehingga dampaknya ya itu. Kalau nih, berarti ada dampaknya besar juga. Kalau menurut Bapak pribadi besar juga kan? Bisa kita lihat dari beberapa sisi. Saya katakan tadi, jika dia melarikan ya anak gadis orang dengan niat untuk mengawinkan, dikawini, maka itu jatuhnya adalah budaya merari.
Tidak bisa dipidana karena adat secara hukum ya. karena adat kita memang mengenal Mengenal itu. ya. Tetapi jangan sampai dicontoh di daerah-daerah lain yang berbeda. Iya, kena pidana itu. Makanya dalam hukum positif itu pun yang KUHP terbaru dimungkinkan untuk menghidupkan adat yang masih Adat, hidup. iya. Iya, Oh, berarti ada item dalam hukum itu. ada itu, Iya. adat juga bisa. Itu cukup menarik itu ya. Makanya kenapa dia larikan, karena ingin menarik tadi itu, dan itu menjamin KUHP baru juga adalah membenarkan kalau adat itu. Oke, gitu. Ini kan secara adat kan. Nah, kembali ke topik kita dalam perspektif hukum nih. Yang dimaksudkan dengan pernikahan di usia sekolah dalam perspektif hukum itu apa? Oke. Kita melihat ini yang fokus kita adalah usia perkawinan anak atau usia sekolah. Iya. Kalau kita rujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Ya. Undang-Undang 23 tahun 2002, nah itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 penal. Ya. Itu yang dinapakan anak itu adalah orang atau seorang yang belum berusia 18 tahun. Itu anak. ya. Anak ya. Iya. Makanya anak ini harus dilindungi. Iya. Aktivitasnya dimanapun dia berada. Ya. Tidak boleh Betul. dieksploitasi, tidak boleh ada kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Iya. Maka dimanapun dia berada, apalagi di tempat pendidikan. Iya. Nah pertanyaannya sekarang, batas usia itu adalah jika anak itu di bawah umur 18 tahun, maka dia perkawinan anak. Ini yang kita cegah bersama-sama. Iya. Tidak boleh berdasarkan undang-undang untuk mengawinkan anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Ya. Makanya regulasi itu, regulasi nomor Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sudah membatasi. Iya. Nah, yang boleh melakukan pernikahan itu adalah yang sudah berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini dalam pandangan hukum ya, batas usia anak itu kan 19 tahun. Ya. Ya. Ketika terjadi pernikahan di bawah itu, apa konsekuensi logisnya? Oke. Apakah ada masuk dalam ranah pidana atau masuk dalam ranah yang mana? Perdata atau gimana? Tadi saya katakan dari awal, jika misalkan Ya. ada case atau ada contoh, ada anak yang kawin duluan Ya. atau sudah melangsungkan pernikahan ya. sebelum berumur 19 tahun. Bagi negara hadir di sana tidak boleh ada pencatatan sebenarnya. Oh, berarti sah tapi? Ya, secara agama Oh, sah, tadi ya. saya katakan kan. Iya, iya. Tetapi boleh dimintai dia dispensasi Oh, dispensasi. ke pengadilan Iya. agama dengan alasan-alasan tertentu. Jadi maksudnya ini, anak nikah di bawah umur 19 tahun, berarti secara hukum negara tidak sah. Nah, bukan dasar dia melanggar. Oh, yang melanggar. Melanggar Iya, ketentuan hukum ya. negara. Iya. Negara membatasi. Membatasi itu. Baru bisa menikah setelah dia berumur 19 tahun. Berarti tidak tercatat di hukum negara kan? Ya, kalau tersenyara harus berusia 19 tahun. Jika dia bukan, maka harus ada melakukan dispensasi dari pengadilan. Oh, berarti Agama. Misalnya orang nikah di bawah 19 tahun. Terus nikah nih, kebelet lah. Sudah. Atau mungkin ada ya sudah. Ya. Jadi untuk melegalkan itu dia harus ada surat dari pengadilan. Dispensasi. Iya, dispensasi dari pengadilan Itu agama. pun permohonan dan Iya, mengetahui permohonan. kedua orang tuanya. Oh iya, cukup ribet juga. Ribet, makanya Oh, membatasi itu. Jadi ini, Sekiranya kehadiran negara itu untuk apa? Apakah regulasi itu sudah dilaksanakan apa tidak? iya. Jika dipaksakan, maka nanti kadus, kepala desa, KUA yang melegalkan itu Oke. Nah ini bisa dimintai pertanggungjawabkan. berarti konsekuensi hukum yang timbul pernikahan di usia sekolah ini apa? Artinya di bawah 19 tahun apa? Konsekuensi hukumnya? Kalau konsekuensi hukum tentu nanti dia akan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum itu Undang-undang, sendiri. ya. Itu dia Ya. akan
Apa hukumannya? Kita lihat norma hukumnya. Iya. Jika dia bisa saja dia itu dilaporkan kepada aparatur penegak Hukum. hukum karena itu melanggar Iya. regulasi. Ini orang tua, Pak. Orang tua misalnya. Ya. Bisa nggak kena hukum? Saya katakan siapapun yang melanggar. Melanggar ya? Apakah Orang dia tua. orang tua, apakah dia Perangkat. KUA, apakah dia kadusnya, apakah dia pokoknya yang ikut terlibat selama dia itu melegalkan di bawah umur, maka itu kena dia dengan hukum. Ini cukup menarik, pemirsa, bahwa kalau kita bicara undang-undang itu cukup ribet juga ya. Ini konsekuensi logis bagi orang tua kan? Iya, termasuk masyarakat. Iya, masyarakat lah, masyarakat. Kita punya anak perempuan, Pak. Iya punya. Iya, nah itu juga ini menarik. Betul. Saya punya anak 3, laki 2, perempuan 1. Wah, luar biasa. Sudah ada nikah? Belum. Belum ya? Masih kuliah Masih kuliah semua. dan sekolah. Nah, selanjutnya, apakah orang tua dapat memaksakan anak untuk nikah? Dan bagaimana menurut hukum? Siapapun kalau memaksakan itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh, apalagi anak. Ya, ini kan ini walinya nih, walinya misalnya. Kita kunci anak, tidak boleh. Tidak boleh dia. Karena apa? Belum berumur. Iya. Tapi jika sudah berumur, maka orang tua juga menganjurkan. Ini dia maksa. Nah, ini tidak boleh. Berarti anak bisa laporkan. Itu namanya eksploitasi anak. Kan Iya. belum berumur sudah Iya. dipaksakan untuk melanggar ketentuan itu. Luar biasa. Berarti ini cukup ya. Nah, itulah pencerahan cukup kita. kompatibel ya. Makanya tugas kita itu bagaimana melakukan penyadaran terhadap kita, terutama public figure yang ada di masing-masing desa, dusun, Iya. dan sebagainya. Nah, ini terkait tadi, kalau dalam kacamata hukum, apa yang dimaksudkan dengan dispensasi nikah? Bahasa kasarnya izin. Oh, izin nikah. Ya, izin. Apa? Mungkin apa? Ya, karena dia belum berumur 19 tahun, Ya. maka dia dimintai dispensasi nikah. kepada pengadilan agama. Agama. Tentu dengan syarat-syarat yang sangat rigid. Tidak serta-merta juga pengadilan agama itu memberikan izin, kan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Faktornya apa misalnya? Apa-apa saja itu variabelnya? Misalnya ada kasus, misalkan Ya. kan dia belum masih sekolah, Ya, misalkan ya. kan, atau sudah nikah duluan, atau ada faktor-faktor lain kan, Ya. kemendesakan itu tingkatnya bagaimana, maka dikaji nanti oleh pengadilan Ya. agama apa rasional tidak untuk diberikan Iya. dispensasi. Misalnya dijodohkan misalnya. Saya jodohkan supaya biar lah misalnya. Itu bisa saja, maka tergantung nanti pertimbangan Iya, daripada pertimbangan, ya. pengadilan agama untuk memberikan dispensasi nikah. Nah, selain orang tua, siapa-siapa saja yang bisa yang berhak mengajukan dispensasi nikah itu? Keluarga dua belah pihak, Dari perempuan dari laki-laki. perempuan maupun laki-laki. Kadus misalnya? Kadus itu hanya melakukan administrasi, tapi administrasi dalam artian kadus juga harus melihat dokumen-dokumen pernikahan itu apakah sudah berumur atau tidak. Betul. Jika tidak berumur, maka kadus harus jujur juga bahwa ini belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan. Makanya kadus jangan tutupi juga. Nah, Ya. itu. Oke, betul. Nah, ini cukup mendalam nih. Ini tadi kan segmen pertama tadi kita masih berbicara hukum undang-undang nomor berapa itu, Pak? 16 tahun 2019, Nah. perubahan dari Undang-Undang 174. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang advokat, persoalan hukum apa yang sering muncul dalam kasus pernikahan di usia sekolah? Kemarin kan banyak viral dalam waktunya loh, yang ada pengantin itu masa yang mana ya? itu kan jadi viral itu. Viral ya. Kan semua dipanggil itu. Dan sudah masuk ke ranah APH, Resort Lombok Tengah akan dilaporkan juga. Tapi ada nggak tindak lanjutnya? Ya pasti ada. Maksud apakah ada Pasti ada lanjutnya. punishment-nya? Pertama mungkin aparatur penegak hukum sini harus melihat situasi kondisi yang terjadi. Apa faktor penyebab yang tadi Pak Enal katakan itu sehingga terjadi Betul. pernikahan di bawah umur atau di masih ada sekolah. Terus kedua perlu duduk bersama untuk menghentikan ini. Tidak bisa juga polisi menghentikan semua perangkat-perangkat yang ada di bawah termasuk KUA, kadus, tokoh agama,
tokoh masyarakat, mari loh kita sama-sama menegakkan aturan bahwa anak itu tidak boleh kawin sebelum umur 19. Iya. Ada edukasi kita semua, termasuk dari kita MUI juga harus turun tangan. Karena Untuk ini melakukan sangat konsultasi. ya. Makanya Ini sangat mendesak ini. ya, makanya kemarin kan kita juga sudah melaksanakan halakoh ya. Halakoh kaitan dengan Iya. pernikahan ini, Iya. dan itu kita sosialisasikan kemarin di 7 titik di Lombok Tengah, di tingkat SMA maupun di pondok pesantren. Itu salah satu cara mengedukasi Iya. anak-anak kita supaya menghindari pernikahan di usia sekolah. Banyak dampak negatifnya kalau kita mau kaji secara kesehatan, Iya. secara sosial dan sebagainya. Nah, masih dalam seputar pokat nih Pak. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga apabila anak mendapatkan untuk menikah? Kenapa? Coba. Apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga ketika mendapat tekanan untuk anak itu segera menikah? Yang neken siapa dulu nih? Misalnya dia nauzubillah min dzalik Pak ya, Ya, ya. ditemukan dalam perbuatan yang di luar norma adat atau norma ini. Kalau kayak gini kan, kalau beberapa wilayah ini, kalau kita bawa anak perempuan selepas maghrib, itu langsung dinikahkan. Nah, misalnya, itu kalau di tempat saya seperti itu. Kalau kita bawa anak keluar di bawah pulang setelah maghrib itu harus dinikahkan. Nah, kira-kira ketika ada seperti itu, bagaimana? Padahal anak itu kan di luar masih di usia sekolah lah, masih umur 17, 16 tahun. Masih apa SMP lah ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah memang ada pembinaan dan sebagainya? Kalau saya, final untuk dimaklumi, kan kalau anak yang tanda kutip mungkin pulang pergi dia sekolah kan, berbeda dengan anak yang mondok di asrama atau di boarding school kan beda. Jika persoalan itu terjadi, sekolah atau pondok atau dimanapun dia kan tidak ansih dalam tanda kutip bertanggung jawab total kegiatan anak kan. Misalkan di suatu sekolah dia sekolah jam 7.30 sampai dengan jam 14.30. Kan sekolah sudah bertanggung jawab saya itu. Tentu setelah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kan di dalam rumahnya maupun pergaulannya apa sampai malam. Jika itu terjadi, maka kontrol orang tua sangat lemah. Lemah ya, betul. Lemah membiarkan anak bepergian tanpa izin tanda kutip, terus tidak diurus sampai pulang, itu kan bukan kesalahan sekolah. betul. Tapi kesalahan orang tua. Maka itulah mari kita sama-sama menjaga anak kita, juga anak kita kan. Nah, jika itu diadat larinya kan Pak Enal tadi di tempatnya Pak Enal, jika sudah melewati batas waktu, itu adat juga akan berfungsi di sana kan. Tetapi adat juga kan tidak serta-merta nanti akan hukum dia kalau dia tanpa alasan yang jelas kan, pasti ada alasannya. Nah, itulah nanti fungsi tokoh adat di sana, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang notabene paham dengan hukum. Kita rembuk loh ini persoalan ini. Kita mau apakan loh ini. Adat tidak boleh. Agama misalnya tidak boleh. Negara misalnya tidak boleh. Dalam artian mesti umur kan. Tapi adat tidak boleh. Karena dia sudah melampaui batas waktu ya. Itu kan. Nah, ini jadi perdebatan, itu duduk bareng untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Tapi kalau kita berbicara regulasi undang-undang, tetap tidak membolehkan anak itu kawin sebelum usia 19 tahun. Apa dasarnya? Undang-undang nomor kan saklek kalau undang-undang itu. Karena kita kan juga secara prinsip kan atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Salah satu perintah pemimpin diri atau pemimpin kita adalah bagaimana mentaati regulasi. Betul. Nah, ini tadi kita berbicara pernikahan ya. Nah, tiba-tiba terjadi nih pernikahan. Misalnya laki-lakinya kayak kemarin itu kan laki-lakinya umur 14 tahun nggak ya? Terus perempuannya umur 15 kalau nggak salah. Nah, kan tidak tercatat secara hukum negara. Ketika dia punya anak, statusnya bagaimana, Pak? Kalau secara hukum agama kan tadi kita ini dua yang berbeda, dua pendekatan yang berbeda. Kalau hukum agama, sah dia kan? Ya sah, karena apa? Ada mempelainya, ada saksinya, ada walinya. Selesai urusan agama. Tetapi urusan negara kan belum tentu, karena anak ini nikah sebelum berumur
19 tahun. Dan apakah dia tidak tercatat? Ya, ini kan nanti kan akan sangat merugikan itu kan? Ya. Ketika anaknya lahir, terus dia butuh kakak misalnya kan? Nanti akan setelah dia bangun dia akan minta isbat nikah. Oh, berarti ada isbat nikahnya. Ada di pengadilan agama. Baru tercatat itu Baru kan? tercatat. Nah, tiba-tiba dia bercerai misalnya. Setelah punya anak satu atau dua kan belum umur 19 tahun misalnya. Dia bercerai. Ya. Nah, kan ada klausul fisiologis hukum itu kan? Bagaimana status anak itu? Ya tetap si anak orang tuanya kan, karena dia secara agama tadi kan. Iya. Ya. Maksudnya secara negara ini. Nah itu nanti dibuatkan surat keterangan Iya. di atau pernyataan bahwa ini adalah anak daripada untuk dibuatkan Surat keterangan bahwa dia itu anak dari perkawinan ini, walaupun dia sudah percaya. Tapi percaya tidak mungkin ke pengadilan agama juga, karena itu perkawinan di bawah umur. Berarti siri lah. Iya sih, tetap dia itu tidak akan diminta, tidak akan diterima nanti gugatan perceraian karena tidak tercatat. Yang digugat itu yang tercatat, yang punya buku nikah itu. Iya. Jadi ini dampaknya ya betul. Banyak, makanya dampaknya. Itulah yang diantisipasi oleh undang-undang ini supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Monggo, mari kita jaga anak-anak kita, generasi kita. Kan kasihan juga masih belum berumur sudah ya hamil, sudah melahirkan anak, anaknya lagi anak kan begitu logikanya kan. Nah ini yang tugas kita berat memang selaku pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat. Mari kita mengedukasi. Karena pasti niat undang-undang ini bagus untuk membatasi supaya jangan sampai terjadi yang tadi itu. Karena salah satu yang paling dirugikan itu adalah dari korban. Iya, anak sendiri. Dan anak sendiri. Nanti dia punya anak nggak tercatat. Dia misalnya ada permasalahan hukum tentang waris misalnya kan, misalnya ada hal-hal yang berkenaan hukum, dia nggak akan tercatat. Dia mau sekolah anaknya selalu berdampak. Nah itu salah satu dampak. Makanya kita antisipasi bersama kan supaya kita saling jaga kan begitu Pena. Ini undang-undang. Nah kembali ke undang-undang nih Pak. Ada nggak sinkronisasi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan perempuan? Perlindungan anak maksudnya? Iya. Kan perlindungan anak dan perempuan kan. Ada nggak sinkronisasinya? Pasti ada. Karena tadi saya katakan, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu adalah orang yang belum berusia 18 tahun, 18 tahun ke atas, ke bawah kan? Sementara di Undang-Undang Perkawinan, itu baru dia boleh melakukan perkawinan setelah berumur 19 tahun. Kenapa? Berarti perempuan yang dilindungi. Kan tidak mungkin yang hamil itu laki-laki kan? Iya, betul. betul. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, makanya itulah undang-undang ini hadir. Mari kita hormati undang-undang ini. Anak juga kan tidak boleh dimain-mainkan. Ini belum apa-apa sudah janda. Kan? Janda ya. Kan janda kembang ya. Ya, itu janda anak larinya. Kan? Karena masih anak juga kan. Janda anak. Kalau kembang kan mungkin sudah dewasa ya. Nah inilah sebagai edukasi kita. Mari kita sama-sama untuk menjaga anak-anak kita ini. Dan tugas kita semua PNL. Bukan hanya tugas MUI tapi tugas kita semua. Termasuk tugas orang tua yang paling dekat sama anaknya. Itu memang berat sekarang ini, tantangan zaman ini luar biasa. Apalagi dengan media sosial yang notabene udah bebas nilai kan merambah semua usia. Nah itu juga kajian-kajian kita yang harus kita antisipasi dampak-dampak negatifnya. Ini kasustik Pak ya? Iya. Ini kasustik, ini kita berbicara kasustik lah. Misalnya terjadi pernikahan di usia sekolah. Nah, tiba-tiba kan budaya kita kan budaya kawin lari kan. Tiba-tiba orang tua si perempuan itu tidak mau. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Artinya untuk menyikapi hal itu. Apakah bisa kita laporkan atau apa? Karena suka nggak suka ini fakta yang terjadi. Memang orang tua si perempuan ini tidak mungkinlah menjerumuskan anak ke lubang yang sama kan. Tapi konsekuensi logisnya ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mau dibelas atau mau bisa nggak kita laporkan ke ranah hukum misalnya? Nah ini kalau itu kasus terjadi, misalkan tadi kasustik nih. Kita umpamakan si A ini anak, dilarikan oleh si B juga sama-sama anak. Sama-sama anak ya. Sama-sama anak ini. Sama anak ya. Terjadi. Ya terjadi. Oke, jadi contoh saja contoh kasus.
Terus orang tua si A ini kan perempuan, keberatan. Keberatan ya. Boleh keberatan karena anak itu masih di bawah kekuasaannya orang tua. Orang tua. Boleh keberatan. Kenapa dia keberatan? Karena usia perkawinannya belum mencapai 19 tahun. Boleh. Jika dia keberatan nanti, makanya yang menerima keberatan itu harus juga bisa dia memfasilitasi. Iya. Kenapa dia sampai keberatan? Oh ya benar, kalau anak ini kalau tujuannya kawin maka kami tidak mau. Iya. Karena anak kami masih belum berumur 19 tahun. 19 tahun. Kan banyak seperti itu kan Pak ya. Nah itulah makanya ini orang tua yang mengerti kalau yang perempuan misalnya ada Iya. perempuan karena boleh karena apa dia anak ini masih mau sekolah Iya. kan dipaksa. Dipaksa. Nah itu bisa kalau panel kadang-kadang dibelas ya bisa dibelas. 12 ya. Bisa dipisahkan. Ini kan aib Pas. Biasanya kan 12 itu kan Nah, itu. kalau bahasa adatnya itu ada ketimbang lile lah kan. Tapi kan ada konsekuensi psikologis yang harus diterima. Iya kan? sih. Dampaknya kan besar, banyak. Timbang nanti akan berdampak yang begitu, yang sistemik lah. Ya. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan orang tua untuk mencegah pernikahan usia sekolah? Nah ini salah satu yang kita hajatkan ke depan, undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang kekerasan baik psikis maupun seksual itu harus kita rame-rame keroyok untuk kita lakukan sosialisasi. Dampak-dampak yang terjadi jika terjadi pernikahan di usia sekolah, jika terjadi kekerasan terhadap anak dimanapun, makanya kita harus berpihak sama anak. Karena bagaimanapun anak ini adalah aset bangsa ke depan. Perdanya ada? Kalau perda kan udah ada undang-undangnya. Udah ada? Oh iya. Iya kan udah tadi undang-undang tentang ya, anak perda. ada. Ini kan undang-undang kan yang mungkin ada perda khusus mungkin dari NTB atau Lombok Tengah. Udah ada belum? Kalau perda itu bisa ada biasanya, tapi undang-undang sudah ada kan. Tinggal undang-undang itu kan apakah dia mau diperdakan ke bawah tingkat itu urusannya pemerintah daerah masing-masing kan. Nah, tapi sejauh ini apakah ada apa tidak kita sama-sama tanya nanti eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Karena gini, pernah tidak ada dibuatkan perda gitu kan? Perda itu kan intinya bagaimana dia mengatur hal-hal yang tidak diatur sama undang-undang. Atau perlu begini Pak, Nah, itu. mungkin Itu perlu ada begini perda ya. itu. Perlu ada awik-awik desa lah, atau awik-awik adat lah. Ya awik-awik desa kayak itu tidak boleh bertentangan lagi dengan undang-undang. Misalnya ya. undang-undang itu mengatur usia 19 tahun. Ada di awik-awiknya PNL misalnya boleh kawin 15 tahun bertentangan, tidak boleh. Ya. Oh, berarti harusnya nih ya, harus bersinergi ya. Iya sih. Harus Nggak bisa sih. tiba-tiba kita buat sendiri awik-awik. Jika tadi pertentangan, maka ya hukum positif yang harus dimenangkan. Ada satu sekolah yang kami nggak sebut namanya. Sekolah itu kan data yang dia terima itu, yang dia alami itu adalah data pernikahan di sekolah itu tinggi sekali. Sampai waktu itu ada denda. Setiap yang nikah itu denda 2 juta. Di sekolahnya? Iya, di sekolah. Nggak mempan. Orang tua dikumpulkan. Ada denda 5 juta, nggak mempan. 10 juta. Nggak mempan juga. Sekarang 15 juta. Nah, setelah 15 juta, mempan dia. Ya ada penurunan sedikit. Tapi tetap. Nah, tapi ada solusi buat gini. Ada solusi buat siswa. Dia buat solusi bahwa ketika anak itu nikah, maka jangan putus sekolah. Dia buatkanlah sekolah sekolah umum. Sekolah terbuka. Iya, sekolah terbuka. Ya. Yang sekolah di situ adalah yang mereka sudah nikah. Tapi kebanyakan yang nikah di siswa dia itu ya umurnya cagung. 1 tahun 6 bulan. Makanya sekolah janda dia katakan. Sekolah janda. Ini fenomena yang menarik. Suka nggak suka, senang nggak senang, ini fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebagai pertanyaan terakhir, nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ini kan sudah kampanye sudah, masif sudah, MUI sudah bergerak, KUA sudah bergerak, semua elemen bergerak. Apa yang dilakukan? Apa yang kurang?
yang harus dilakukan untuk menekan angka pernikahan ini? Oke. Apa yang kurang? Sebelum saya jawab itu, Penal, nah inilah enaknya kita hidup di Indonesia kan. Iya. Dalam arti enaknya kita itu diatur dengan tadi saya katakan regulasi. Aktivitas apapun yang kita lakukan pasti tidak akan boleh bertentangan dengan regulasi. Iya. Maaf, kita ini kan rata-rata beragama Islam kan. Iya. Betul. Tapi kita taat pada KUHP contohnya. Kalau agama Islam kan kalau kita mencuri kan Iya. harus dipotong tangannya kan. Iya, iya. Apakah enggak kan? Iya, iya. Kenapa kita tidak pakai hukum Islam? Karena kita menganut hukum negara. Negara, iya. Nah, sama dengan kalau hukum negara mengatur usia 19 tahun, walaupun misalnya agama tanda kutip membolehkan misalnya sebelum itu itu tentu karena kita hidup berbangsa bernegara maka itu ikut hukum negara. Iya, negara. Pertanyaannya, kenapa kan Iya. tidak ditegak-tegak karena penegakan hukum itu harus keras. Siapapun yang bersalah, siapapun yang melanggar harus ditegakkan. Karena hukum itu ada 3, ada kepastian, Iya. ada keadilan dan ada kemanfaatannya. Kematannya. Nah, itu harus itu. Makanya selaku aparat penegak hukum harus berani menindak jika terjadi penyalahgunaan, penyelewengan atau penabrak aturan. Harus berani aturan itu ditegakkan. Dimanapun ini. Kan di sekolah juga ada aturannya. Iya. Di masyarakat ada aturannya. Di berbangsa bernegara sampai dimanapun kita hidup pasti ada aturannya. Ya hormati aturan yang berlaku. Nah karena perkawinan ini ada aturannya, maka kembalikan kepada aturan hukum positifnya. Betul, betul. Walaupun nanti hukum adat tadi bilang itu ya hukum adat itu dikesampingkan dulu. Iya. Karena ini hukum negara yang harus menjadi panglimanya kan begitu. Ini dampak kan. Kalau semua putus sekolah, bagaimana generasi kita ke depan? Nah SDM kita hancur. Hancur SDM kita. Dan harapan kita ke masa depan tidak ada sama sekali. Iya, karena Gen Z kita kan habis. Itu. Habis. Nah ini yang menarik ini. Dan bukan itu saja, kan kasihan juga dia secara psikologi dia terganggu. Iya. Terus secara kesehatan Mental ya. secara kesehatan Psikis juga terganggu karena anak ini kan masih belum mampu untuk memikul tanggung jawab yang sangat berat. Iya. Karena kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang harus kita jalani bersama dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah. Saya boleh minum kopi dulu, Pak. Biar seger. Makasih Penal atas kopinya. Nah, ini kopi hitam ala MUI ya? Iya, ala MUI. Sambil ngopi kita, bismillah. Nah, selanjutnya berarti intinya adalah sekuat-kuat apapun kita berkampanye tentang pernikahan di usia sekolah, tapi ketika penindakannya lemah, ya lemah juga semuanya kan. Ya. Jadi intinya adalah eksekutif, legislatif, yudikatif harus bersinergi. Semuanya. Semua harus stakeholder yang ada. Jadi mudah-mudahan kedepannya angka pernikahan di usia sekolah ini menjadi menurun. Amin. Yang kedua adalah bagaimana generasi kita ke depan jangan sampai terbawa dari arus ini. Terima kasih. Sebagai closing statement-nya, silakan, Mbak. Terima kasih. Saya berharap agar diskusi-diskusi seperti ini MUI itu harus menjadi terdepan. Iya. Untuk melakukan pencerahan, mengedukasi agar masyarakat merasakan manfaat MUI dengan masyarakat. Iya. Saya kira itu, Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Edel. Oke. Ya, sahabat-sahabat semua, demikianlah tadi diskusi kita dengan Ustadz Khairil Anwar, SHMH, tentang tema pernikahan di usia sekolah. Mudah-mudahan topik kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa anak kita sekarang ini adalah penerus daripada bangsa negara kita tahun yang akan datang. Kondisi anak kita sekarang, maka itulah cermin dari bangsa kita 10-15 tahun ke depan. Itu yang dapat kami sampaikan, kita menuju ke anak kita sukses, menuju ke Lombok Tengah masih merah mendunia.